Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cloning DNA yang beranggota Cornelia Aura Fibrania, Dewi Aurea, Gilang Saputra, Samsu Anwa, Noel Hamonangan, dan Santi Putra. Pengertian cloning. Cloning adalah kreasi suatu aseksual dari suatu sel atau organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Cloning berasal dari bahasa Yunani yaitu klon atau klon yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aksesual. Teknologi cloning mengarah kepada kemajuan dunia kedokteran serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diagnostik, dan terapi. Beberapa ilmuwan yang mendukung berpendapat bahwa cloning adalah salah satu cara yang mungkin untuk melestarikan spesies yang punah. Namun di sisi lain, banyak yang tidak mendukung karena berpotensi tidak aman dan tidak etis terutama untuk diterapkan kepada manusia. Dampak positif dan negatif dari cloning. Cloning sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut. Dampak positif, cloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. Dampak negatifnya, keterbatasan resipien menerima embrio. Jika tidak ada recording terhadap penggunaan, embrio dapat menjadi inbreeding pada keturunan. Muncul pewaris sifat mitokondria dan modifikasi epigenik yang tidak diharapkan dan disebabkan oleh prosedur cloning. Macam-macam cloning terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, cloning pada hewan. Proses reproduksi organisme diambil dari sel organisme induk sehingga dihasilkan keturunan yang secara genetik identik. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Cloning tersebut banyak terjadi di alam. Reproduksi aksesual pada organisme tertentu dan terjadinya kembar dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Dengan kemajuan teknologi, proses cloning saat ini bisa dilakukan di laboratorium. Yang kedua, cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan yaitu mencangkok atau menyetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. Ketiga, cloning pada manusia. Cloning pada manusia sudah banyak menimbulkan kontroversi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang. Pemimpin agama negara menyatakan bahwa cloning tidak etis untuk diterapkan kepada manusia. Contoh proses cloning pada hewan. Salah satu yang paling terkenal hasil dari teknik cloning adalah lahirnya domba Dolly pada tahun 1998. Proses cloningnya adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan sel dari ambing atau kelenjar susu domba A. Kemudian dibiarkan dalam medium di laboratorium selama 6 hari. 2. Sel telur yang belum difertilisasi diambil dari domba B. Inti sel yang mengandung DNA dikeluarkan dari sel tersebut. 3. Proses fusi atau penggabungan sel dari domba A dan sel telur kosong domba B dengan menggunakan kejutaan listrik. 4. Embrio dari hasil fusi dimasukkan ke dalam uterus domba yang C yang bertindak sebagai ibu angkat. 5. Domba C melahirkan anak domba yang diberi nama domba Dolly. Proses cloning pada tumbuhan, contohnya tanaman singkong. Pada tanaman singkong, saat kamu memotong batangnya, lalu menancapkan batang tersebut ke tanah, ia akan tumbuh kembali. Berasal dari organisme yang sama, maka genetiknya juga sama. Hal ini disebut juga dengan stek. Jadi pada contoh tumbuhan ini, cloning adalah stek. Proses cloning pada manusia dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. 1. Mempersiapkan sel stem.
suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. 2. Sel stem diambil dari inti sel yang mengandung informasi genetik kemudian dipisahkan dari sel. 3. Mempersiapkan sel telur. Suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan kemudian intinya dipisahkan. 4. Inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur. 5. Sel telur dipicu supaya menjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah hari kedua menjadi sel embrio. 6. Sel embrio yang terus membelah atau disebut biastosis mulai memisah diri atau hari kelima dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. 7. Embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi yang dengan kode genetik persis sama dengan sel stem donor. Sekian, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.